Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fisjulianti dengan NPM 25360101009. Kali ini saya akan menjelaskan tentang critical rhetoric yang dikemukakan oleh McCrow. Nah, siapa sih itu McCrow? McCrow adalah seorang profesor, ilmuwan, dan pakar komunikasi asal Amerika Serikat yang sangat berpengaruh dalam dunia ilmu sosial modern. Secara sederhana, ia adalah arsitek di balik teori retorika kritis atau critical rhetoric yang ia rumuskan pada tahun 1989. Ia pernah menjabat sebagai Presiden National Communication Association atau NCA pada tahun 2000, organisasi komunikasi terbesar di dunia. Ia juga menulis lebih dari 70 artikel jurnal ilmiah dan melahirkan buku terbaru berjudul Essays in Critical, Contemporary, and Philosophical Rhetoric. Nah, yang pertama ada definisi. Definisi critical rhetoric adalah sebuah perspektif dalam ilmu komunikasi dan studi retorika yang berfokus pada bagaimana bahasa, simbol, dan wacana atau discourse digunakan oleh sekelompok penguasa untuk menciptakan, mempertahankan, dan melegitimasi kekuasaan untuk dominasi mereka di masyarakat. Berbeda dengan retorika tradisional yang biasanya berfokus pada teknik berpidato yang efektif atau persuasi yang indah. Critical rhetoric bertindak seperti detektif yang membongkar agenda-agenda tersembunyi di balik sebuah teks maupun ucapan publik. Fokus utama teori ini tuh ada dua. Yang pertama ada critic of domination atau kritik dominasi, yaitu fokus untuk membongkar wacana kekuasaan yang melanggengkan hak-hak istimewa kaum elit. Dan yang kedua, critic of freedom atau kritik kebebasan, yaitu fokus pada upaya emansipasi atau pembebasan. Ada juga 3 karakteristik dasar critical rhetoric. Yang pertama itu tidak netral, yang kedua wacana adalah materi nyata atau materiality of discourse, dan yang terakhir fokus pada fragmen. Selanjutnya ada definisi menurut ahli. Yang pertama ada definisi menurut Sonja Keifos. Ia mendefinisikan retorika kritis adalah sebuah perspektif yang fokus pada cara-cara retorika digunakan untuk menciptakan, mempertahankan, dan menentang relasi kekuasaan. Tujuan akhirnya adalah emansipasi, membantu individu menyadari bagaimana mereka didominasi, dan menyediakan cara untuk melawan dominasi tersebut. Dan yang kedua ada definisi dari Ken Aono. Ia memberikan definisi yang menggeser fokus analisis dari sekedar pidato kaum elit, penguasa ke arah-arah teks-teks budaya populer dan wacana sehari-hari masyarakat marginal. Yang terakhir ada definisi menurut McCrow. McCrow mendefinisikan retorika kritis bukan sekedar sebagai alat analisis teks, melainkan sebagai sebuah praktik atau praksis yang memiliki konsekuensi politik. Selanjutnya ada asumsi. Asumsi pertama yaitu asumsi tentang sifat bahasa. Wacana tidak pernah netral atau the non-neutrality of discourse. Asumsi kedua yaitu asumsi tentang kekuasaan. Kekuasaan bersifat produktif dan dispersif, atau power is productive and dispersive. Asumsi ketiga yaitu asumsi tentang realitas. Retorika memiliki sifat material atau the materiality of rhetoric. Selanjutnya asumsi keempat yaitu asumsi tentang teks. Realitas kontemporer bersifat terfragmentasi atau the fragmentation of text. Asumsi yang kelima atau yang terakhir yaitu asumsi tentang peran peneliti. Kritik sebagai praktik politik yang berpihak atau criticism as praxis and advocacy. Selanjutnya ada model critical rhetoric. Poros pertama yaitu the critic of domination atau kritik dominasi. Ini adalah model yang bergerak ke dalam atau inward untuk memberikan bagaimana kekuasaan bekerja menyusup ke dalam kesadaran masyarakat. Model ini berfokus pada analisis ideologi dominan. Cara kerjanya yaitu kritikus melihat teks atau simbol yang dianggap normal oleh masyarakat, lalu membongkar kepentingan kelas penguasa di baliknya. Poros kedua yaitu the critic of freedom atau kritik kebebasan.
Ini adalah model yang bergerak keluar atau outward dan bersifat prospektif atau melihat ke masa depan. Model ini berfokus pada emansipasi dan agensi manusia. Cara kerjanya yaitu setelah dominasi berhasil dibongkar pada poros pertama, poros kedua bertugas menemukan celah-celah di mana masyarakat bisa melawan. Kebebasan di sini tidak diartikan sebagai kondisi akhir yang statis, melainkan sebuah proses relasi kekuasaan yang terus-menerus diperjuangkan. Yang terakhir yaitu ada fenomena critical rhetoric yang ada di Indonesia. Fenomena pertama yaitu wacana pembangunan versus hak masyarakat adat atau critic of domination. Salah satu fenomena paling klasik di Indonesia adalah bagaimana kata pembangunan atau proyek strategis nasional atau PSN digunakan sebagai retorika pembenaran untuk melakukan penggusuran atau alih fungsi lahan massal. Misalnya dalam kasus Rempang, Wadas, atau pembangunan IKN. Fenomena kedua yaitu fragmentasi wacana dan pasukan siber atau buzzer atau the fragmentation of text. Sesuai dengan asumsi Michael Calvin McGee dan McGraw bahwa teks era modern bersifat terfragmentasi, fenomena politik elektoral atau pilpres atau pilkada dan isu kebijakan di Indonesia sangat mencerminkan hal ini. Selanjutnya, fenomena ketiga yaitu retorika bela negara dan pembungkaman kritik via Undang-Undang ITE atau Materiality of Discourse. Fenomena bagaimana teks hukum dan narasi keamanan nasional atau nama baik memiliki dampak material yang nyata pada kebebasan berpendapat di Indonesia. Lalu fenomena yang keempat yaitu gerakan tagar digital dan komedi satir sebagai perlawanan atau critic of freedom. Di sisi lain, Indonesia juga kaya akan fenomena critic of freedom, yaitu bagaimana masyarakat menggunakan celah wacana untuk melawan balik dominasi atau retorika vernakular. Lanjut, fenomena yang kelima atau yang terakhir, komodifikasi agama dan retorika kesalehan atau ideological kritik. Agama seringkali berkelindan dengan politik dan ekonomi di Indonesia, menjadi alat retoris yang sangat kuat untuk melegitimasi posisi tertentu. Pentingnya menyadari bahwa setiap bentuk komunikasi adalah upaya persuasif yang membentuk realitas sosial. Materi ini mengajarkan kita untuk tidak menelan informasi secara mentah-mentah, melainkan membongkar pesan, makna tersembunyi, dan nilai ideologis di setiap teks atau wacana. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.